Megawati dalam Pilpres 2014 dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah dia masih maju dalam Pilpres 2014 itu atau mundur dengan memberikan kesempatan kepada yang lain? Ketika itu Jokowi meroket dan layak dipertimbangkan. Mengutip artikel yang ditulis Aldentua S. Ringo yang disadur dari Kompasiana.com. Pengalaman dua kali kalah melawan orang yang sama, yaitu SBY, membuat Megawati harus berhitung secara matang. Pilpres 2004 berpasangan dengan Kiai Haji Masyim Musadi, Ketum PBNU, kalah dengan pasangan SBY JK. Pilpres 2009, dia berpasangan dengan Prabowo, kalah dengan SBY Budiono. Pertimbangan yang matang dan juga ada desakan dari bawah dan tim relawan Jokowi membuat Megawati memutuskan bahwa dia mendukung Jokowi. Apakah dia takut gagal ketiga kali? Dia membuat nota dengan tulisan tangan untuk mendukung Jokowi. Megawati tidak salah memutuskan dan tidak salah memilih. Jokowi menjadi presiden 2 periode. PDIP juara pemilu 2 kali juga. Prabowo dalam Pilpres 2024 juga mengalami nasib yang sama. Sudah 2 kali gagal melawan orang yang sama, Jokowi. Walaupun berganti pasangan calon, terakhir dia dengan Sandiaga Uno tahun 2019 akhirnya kalah juga. Berhadapan dengan Jokowi dengan berpasangan dengan JK tahun 2014 kalah. Berhadapan dengan Jokowi Ma'ruf Amin 2019 kalah juga. Apakah dia akan tetap maju dalam Pilpres tahun 2024 dengan resiko gagal 3 kali? Posisi dengan pengalaman gagal 2 kali membuat Megawati mundur dari pencalonan presiden 2014. Kesadaran itu mengingat dia juga sudah berumur 67 tahun waktu itu. Faktor elektabilitas juga sangat mempengaruhi keputusan Megawati untuk mundur dari pencalonan. Dia menjadi kingmaker dan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Apakah posisi gagal 2 kali bagi Prabowo tidak membuat Prabowo mundur dari Pilpres 2024? Kesannya sampai hari ini Prabowo masih ngotot ingin mencalonkan diri. Mungkin berbeda dengan Megawati yang pada tahun 2014 elektabilitasnya tidak tinggi. Sementara Prabowo masih masuk 3 besar dalam elektabilitas Baca Pres 2024. Masih ada peluang. Begitu mungkin batin Prabowo. Kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat di usia senja juga menginspirasi para tetua untuk maju dalam Pilpres. Mahathir Mohamad juga di Malaysia kembali menjadi Perdana Menteri setelah uzur berusia 92 tahun. Nasib gagal 2 kali dalam Pilpres dengan lawan yang sama. Megawati dalam Pilpres 2014 dan Prabowo dalam Pilpres 2024 menjadi serupa. Namun, elektabilitas Megawati 2014 dengan Prabowo 2024 tidak sama. Prabowo masuk 3 besar bersama Ganjar dan Anies. Mereka tidak sama. Nasib 2 kali kalah dengan lawan yang sama, mereka serupa. Namun angka elektabilitas mereka tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Jika Prabowo tidak maju dalam Pilpres 2024 akibat trauma 2 kali kalah, maka nasibnya sama dengan Megawati, menjadi serupa dan sama. Namun, jika dia maju terus 2024 tak peduli dengan kegagalan 2 kali, maka mereka menjadi serupa tapi tidak sama. Apakah Prabowo mau mengambil hikmah dari kekalahannya 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019, lalu tidak maju lagi dalam Pilpres 2024? Atau dia tidak mempedulikan hal tersebut? Yang penting bagi dia baca pres pada Pilpres 2024. Tak peduli mau gagal 3 kali. Memang harus diakui, gagal dan kalah 2 kali dalam Pilpres itu menyakitkan. Namun lebih menyakitkan jika gagal 3 kali.
jangan sampai terkonfirmasi sebagai capres seumur hidup. Presiden seumur hidup mungkin enak, bisa menikmati jabatan presiden. Kalau calon presiden seumur hidup, bagaimana kesannya? Uraian di atas hanyalah sebuah pengingat bagi Prabowo dan belajar dari pengalaman Megawati 2014 yang lalu. Kalau kita tidak bisa menjadi presiden, usahakanlah membuat orang pilihan kita menjadi presiden. Mungkinkah itu bisa ditiru Prabowo dari Megawati pada tahun 2024 ini? Mari kita lihat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.